Rupa-rupanya ketika awal Yesus menjalankan misinya, Yesus sudah mulai jarang pulang ke rumah. Hari demi hari dipakai keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menjalankan misinya itu. Namun suatu saat Yesus sempat pulang juga ke daerah asalnya, yaitu di Nazaret. Ketika Yesus masuk rumah ibadat, Yesus mengajar mereka. Reaksi spontan mereka takjub, mereka kagum. Inilah reaksi yang objektif. Namun kemudian salah satu dari antara mereka berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Yang lain berkata, loh, bukankah dia anak Maria? Yang lain, bukankah saudara-saudaranya ada di antara kita? Dari mana dia mendapatkan hikmat itu? Akhirnya mereka kecewa, meninggalkan Yesus dan menolak Yesus. Sebenarnya, apa salahnya dari tukang kayu? Apakah untuk menjadi besar, menjadi pemimpin, anak tukang kayu tidak boleh? Apakah yang akan menjadi pemimpin, menjadi orang besar nanti harus dari keturunan orang-orang besar? Pertanyaan, respon itu sebenarnya, respon yang kedua yang tidak objektif lagi itu sebenarnya terlahir dari sifat sombong. Sombong merasa lebih benar dari yang lain. Maka salah satu akar dosa adalah sombong. Sombong merasa diri lebih baik dari yang lain. Ketika orang lain tidak seperti dia, itu dianggap salah. Maka sombong juga menjadi pintu gerbang masuknya rasa iri, dengki dan benci, serta menyebar fitnah. Sombong menutup mata hati terhadap sebuah kebenaran. Yang awalnya mereka kagum, akhirnya menolak. Karena apa? Di pikirannya, perasaannya didominasi oleh rasa iri tadi, dengki dan benci. Akhirnya menyebabkan fitnah dan tidak pernah bisa melihat kebenaran dalam diri orang lain yang di luar pemikiran dan dia. Itu orang sombong, merasa diri paling benar, sehingga pada begitu melihat siapa yang berbicara bukan apa yang dibicarakan. Walau awalnya mengagumi, tapi melihat bukankah dia anak tukang kayu. Seolah-olah anak tukang kayu tidak boleh berhasil. Mari kita refleksikan juga dalam hidup kita setiap hari. Apakah selama ini mulut kita ini telah banyak menjadi berkat atau kutukan bagi orang-orang terdekat kita? Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, atau orang-orang terdekat kita. Selama ini kita lebih banyak memberikan pujian, dukungan, atau sebaliknya. Anak-anak yang tadinya ragu-ragu ketika kita mengatakan, kamu luar biasa, kamu pasti bisa. Potensi itu bisa berkembang dengan bagus. Tetapi bisa saja anak sudah bersemangat, halah kamu itu gak bisa apa-apa. Akhirnya potensi itu bisa meredup. Maka Yesus juga demikian. Justru di tempat asalnya Yesus tidak melakukan banyak mukjizat karena orang-orang di tempat asalnya tidak mau menerima Yesus. Tetapi di tempat-tempat yang lain, di mana orang-orang percaya akan kuasa Yesus, orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun pun langsung sembuh karena percaya itu. Anak Yairus yang sudah mati hidup kembali, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari kubur hidup kembali. Karena orang-orang itu percaya akan kuasa yang dimiliki Yesus. Mari ke depan kita senantiasa berusaha menggunakan mulut kita menjadi berkat bagi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, karena kita senantiasa memberikan pujian, kita memberikan dukungan, bukan memberikan kritikan, sehingga mereka yang seterusnya berkembang justru tidak bisa berkembang. Menjemur gabah di tempat yang rata, jangan sampai angin melanda. Kata-kata adalah doa, hati-hatilah dalam menggunakannya. Dan akhirnya bersama Bunda Maria kembali saya sampaikan, salam bijak kasih.